Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua dan bertemu di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din. Ketemunya kita di masjid ini tidak lain dengan niatan tulus ikhlas karena Allahu Jalla wa Ala, untuk mempelajari din, agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan juga harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai sebab dan alasan Allahu Jalla wa Ala untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Hakim, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau, yang dimana Ibunda Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebelum selesai dari ibadah salat beliau, artinya sebelum salam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'd salatihi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa salat beliau. Kita tahu Bapak dan Ibu, di dalam salat tersebut ada dua tempat
yang doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pertama ketika kita sujud. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Jalla wa Ala, ketika hamba tersebut melakukan sujud. Umum, baik sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah. Baik sujud di rakaat yang pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua. Baik sujud rakaat yang ketiga ataupun sujud yang terakhir. Tidak ada penghususan harus di sujud yang terakhir saja. Tapi sifatnya umum. Ketika sujud kita paling dekatnya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka apa yang kita lakukan pada saat kita sujud tersebut? Fa'akthirud du'a. Perbanyaklah kita melakukan doa permintaan kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam riwayat yang lain dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian tempat yang kedua, doa kita diijabah adalah sebelum salam. Dalam hadis yang sahih, diceritakan Rasulullah ditanya tentang paling afdalnya amalan, dan juga termasuk tempat berdoa yang diijabah. Rasulullah SAW mengatakan, asma'ud du'a fi duburis shalah al-maktubah. Doa paling didengar itu adalah di dubur salat yang wajib. Kata-kata dubur tersebut artinya adalah sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Perbanyak doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyaknya berdoa adalah sebelum salamnya beliau. Di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW sebelum salam adalah doa yang berkaitan dengan 4 permohonan. Hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan juga kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya fitnahnya Masihid Dajjal. Nah, salah satu doa juga dari jalurnya Ibunda Aisyah, yang dimana Ibunda Aisyah mendengar doa ini di beberapa salat yang beliau lakukan. Artinya ini berkaitan dengan salat sunnah. Tadi dalam konteks hadis salatul maktubah, salat wajib, para ulama menjelaskan hatta sebelum selesai salat sunnah kita, artinya sebelum salam, memperbanyak doa juga. Salah satunya Ibunda Aisyah sering mendengar Rasulullah berdoa seperti ini sebelum salamnya. Nah, kita tahu jika salat yang dilakukan oleh Nabi di rumah artinya salat apa? Salat sunnah. Nah, Ibunda Aisyah mendengar doa ini berkaitan dengan salatnya Nabi, yaitu salat sunnah. Sebelum salam beliau membaca doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Kemudian ketika selesai salat,
falamma insarafa qalat, Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ayanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu, innahu man nuqisha al-hisab ya Aisyah yauma idzin halaka. Yang disebut dengan hisab yang mudah itu seorang hamba melihat catatan amalan dosa yang ditulis, kemudian dia mengakui dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia, kemudian diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dimasukkan dia ke dalam jannah dan surganya. Adapun orang ketika mendapatkan hisab secara munaqasyah, terjadi dialog antara Allah Jalla Jalaluhu dan hambanya, maka pada saat itu ya dia pasti akan celaka. Nanti kita akan jelaskan tentang hadis ini. Berbicara tentang hisab, ya kita hakul yakin bahwasannya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, suatu padang yang datar tanpa ada ujung, ya berisi butiran-butiran pasir yang bersih atau putih, yang dimana padang tersebut begitu dekat dengan matahari. Kata Nabi SAW, khadru mil aw milaini, jarak antara padang mahsyar tersebut dengan matahari 1 mil atau 2 mil. Disitulah seluruh makhluk dikumpulkan, termasuk manusia, untuk dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, berbicara tentang hisab, perlu diingat, ada dari kalangan kaum muslimin yang masuk ke dalam jannah dan surga tanpa ada hisab. Itu yang kita harapkan. Nanti kita akan jelaskan siapa golongan-golongan yang masuk surga tanpa ada prosesi pengadilan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ada golongan dari kalangan kaum muslimin yang masuk surga dengan hisab yang yasir, dengan hisab yang ringan, yang diistilahkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan istilahnya al-'arad. Nanti kita akan jelaskan. Nah, wal iyadu billah, kalau ada di antara kita ini, di antara kaum muslimin yang mendapatkan hisab al-asir, hisab secara munaqasyah, ya, mereka inilah rata-rata yang tidak bakalan selamat dari siksa api neraka. Nanti kita akan kupas secara tuntas satu persatu. Apa itu hisab yang ringan, apa itu hisab yang sulit. Hisab secara bahasa atau secara etimologi, lughatan, adalah perhitungan, ya, yang disebut dengan hisab itu artinya apa? Hitungan. Apa yang dihitung? Yaitu berkaitan dengan pahala dan dosa seorang hamba. Disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan tentang masalah hisab, ya, bahwasannya yang disebut dengan hisab tersebut, manusia akan dipertontonkan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan ketika di dunia, baik berkaitan tentang amal salehnya ataupun berkaitan tentang perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Makanya
sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan yang disebut dengan hisab, ya, yang disebut dengan hisab adalah Allah Jalla Jalaluh memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amalan perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian yang lain mengatakan hisab itu adalah satu peristiwa yang dimana Allahu Jalla wa'ala menampakkan dan mempertontonkan kepada manusia tentang amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia, dan kemudian ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maksudnya ditetapkan di sini yang melakukan perbuatan baik, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi, poinnya pahala. Yang dimaksudkan dengan ditetapkan di sini, maksudnya jika ada di antara manusia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, maka ditetapkan sebagai dosa. Atau dalam kata yang lain, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan hisab itu adalah Allah Jalla Jalaluh mengingatkan dan memberitahukan. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amal perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia ini, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan yang tentunya yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Nah, ini berkaitan dengan definisi hisab. Hisab, perhitungan, secara terminologinya, secara istilah syar'inya adalah suatu peristiwa yang dimana Allah Jalla wa'ala menampakkan dan mempertontonkan kepada manusia tentang amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia, baik itu perbuatan baik mereka ataupun perbuatan jahat mereka, ya, yang kemudian ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jika itu perbuatan baik akan ditetapkan sebagai pahala, jika itu perbuatan jahat atau buruk berarti ditetapkan sebagai dosa. Nah, kalau kita berbicara tentang hisab, ya, kalau untuk penghisapan kaum muslimin, sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal atau di mukaddimah kajian kita, kalau untuk kaum muslimin itu prosesi masuk ke dalam jannah dan surga itu terbagi menjadi 3. Ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa ada hisab. Artinya apa? Tanpa dihitung amalannya, tanpa dipertontonkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan ini yang kita harapkan. Jadi banyak-banyak berdoa, Allahumma adkhilni jannatakal firdausil a'la min ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, tanpa ada hisab. Ya, berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Ya, selalu pede dalam masalah berdoa. Minta apapun yang diinginkan oleh kita. Ya. Ada proses yang kedua. Ada dari kalangan kaum muslimin yang mendapatkan hisab yang mudah, yang diistilahkan di dalam hadis yang lain dengan istilah
al-aradu. Apa namanya? Al-aradu. Arad, alif lam, ain, ra, dan dhad. Al-arad. Al-aradu artinya penampakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian setelah ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala dosa-dosa tersebut, kemudian hamba itu atau hamba yang melakukan dosa itu tadi mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian terjadilah pengampunan dosa-dosa dari Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisab udziba." Orang yang mendapatkan hisab secara munaqasyah, nanti kita akan jelaskan apa hisab munaqasyah itu pasti diazab. Dalam riwayat yang lain halaka, pasti dia celaka. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, alaysa atau afalaysa qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Jalla Jalaluhu berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya mereka kaum muslimin mendapatkan hisab yang mudah. Bukankah seperti itu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, laisa dzak bil hisab." Itu bukan hisab, atau dalam artian yang lain, dzakal arad. Itu adalah al-arad. Seorang hamba dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian tersendiri tanpa disaksikan oleh makhluk yang lain, tanpa disaksikan oleh manusia yang lain, cuma si hamba yang melakukan perbuatan dosa, dan Allah Jalla wa'ala yang tahu tentang apa yang dia lakukan. Allah Jalla Jalaluhu menampakkan kitab amalan si hamba tersebut berkaitan dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan selama di dunia. Kemudian ya, hamba tersebut ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosa ini? "I'tarafta?" Apakah engkau mengakui dosa yang engkau lakukan ini? Kata hamba tersebut, "Arabtu wa ataraftu." Aku tahu dan aku mengakui bahwasanya aku telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala fatajawazu anhu, menghapuskan dosa-dosanya, kemudian memasukkan dia ke dalam jannahnya dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, itu yang disebut dengan apa? Hisab yang mudah. Apa istilahnya tadi? Al-aradu. Alif lam, ain, ra, dan dhad. Yang disebut al-arad, sekali lagi, seorang hamba muslim yang telah melakukan perbuatan dosa ketika di dunia dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala secara tersendiri, tanpa disaksikan oleh makhluk yang lain, tanpa dilihat oleh manusia yang lain, yang tahu bahwasannya dia telah melakukan perbuatan dosa tersebut hanya Allah dan hamba yang telah melakukan perbuatan dosa tersebut.
Kemudian Allah Jalla Jalaluh memaparkan, menampakkan dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh hamba tersebut ketika di dunia. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya kepada hamba tersebut, kamu tahu dosa ini? Apakah engkau pernah melakukan? Kamu mengakui atau tidak? Kata hamba tersebut, aku tahu dan aku mengakui aku telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian terjadilah pengampunan dosa-dosa oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Ibunda Aisyah bertanya berkaitan dengan hisab yang sulit, yaitu munaqasyah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibunda Aisyah mengatakan, membawakan firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, bukankah orang yang beriman itu akan mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, innama dzalika al-'aradu. Wahai Aisyah, yang disebutkan dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8 tersebut, itu adalah hisab yang ringan, maksudnya al-'arad. Seorang hamba dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala di tempat yang tersendiri, kemudian tanpa disaksikan oleh makhluk yang lain, tanpa disaksikan oleh manusia yang lain, yang tahu tentang dosa yang dia lakukan hanya Allah dan hamba yang telah berlumur dengan dosa tersebut. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu bertanya kepada hamba tersebut tentang dosa-dosa yang sudah tertulis dalam kitabnya. Kemudian hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kepada orang yang beriman yang mendapatkan hisab yang mudah tadi, kata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Tahu enggak kamu, ketika di dunia aku tutupi itu dosa. Ya, kita ini kan berlumur dengan dosa. Kita ini kan cuma dengan casing-casing yang berbeda saja. Makanya na'udzubillah kalau sampai dibuka oleh Allah Jalla wa'ala aib yang ada pada diri kita ini, makanya minta ditutupi. Karena siapapun manusianya pasti pernah khilaf, pasti pernah salah, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam pastinya pernah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan perbuatan dosa at-tawwabun, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata Allah, dulu di dunia dosa yang pernah engkau lakukan itu aku tutupi. Enggak ada makhluk yang tahu, enggak ada manusia yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni itu dosa-dosa. Nah, ini hisab yang mudah. Disebutnya apa tadi? Al-'aradu. Naam. Ada hisab yang kedua, ya, yaitu hisab untuk kaum muslimin. Ini hisab yang sulit, al-'asir. Disebutnya hisab secara munaqasyah. Apa yang disebut dengan hisab secara munaqasyah? Ya, yang disebut dengan hisab munaqasyah adalah amal perbuatan seorang hamba, baik itu amal perbuatan baiknya ataupun amal perbuatan buruknya, dipertontonkan, diperlihatkan kepada hamba tersebut. Kemudian amal perbuatan tersebut diperiksa secara sungguh-sungguh, lagi teliti dan cermat.
Jadi yang disebut dengan hisab munaqashah adalah Allah Jalla Jalaluh memperlihatkan, mempertontonkan amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya, diperiksa secara sungguh-sungguh, diperiksa secara teliti, diperiksa secara cermat, hingga terjadi mizan, hingga ditimbang berkaitan tentang amal perbuatan baiknya dan ditimbang amal perbuatan buruknya. Nah, orang kalau ditimbang amal perbuatan baik dan buruknya, ini yang kita tidak bakalan selamat, pasti celaka, pasti dilempar ke dalam siksa api neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka pasti dia disiksa. Hisab yang dimaksud di sini hisab al-arad apa munaqashah? Munaqashah. Ya. Nah, hisab munaqashah, sekali lagi saya ulang-ulang karena ini masalah akidah, masalah keyakinan, supaya kita paham dan mengerti. Yang disebut dengan hisab munaqashah, artinya hisab yang sulit ini, bahwasannya Allah Jalla Jalaluh memperlihatkan dan mempertontonkan amal perbuatan seorang hamba, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya. Kemudian amal perbuatan tersebut diperiksa secara sungguh-sungguh, diperiksa secara teliti, diperiksa secara cermat, hingga pada ujungnya Allah Jalla Jalaluh menimbang, ya, yang disebut dengan mizan. Ditimbanglah amal perbuatan hamba tersebut, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya. Disinilah seorang hamba pasti akan celaka. Ini yang disebut dengan apa? Hisab munaqashah. Dalam riwayat yang lain, hadis dari Ibunda Aisyah juga, hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, walakin man nukisha al-hisaba yahliku, orang yang mendapatkan hisab secara munaqashah pasti dia celaka. Jelas ikhwan, akhwat, tentang hisab yang ringan namanya apa tadi? Al-arad. Kalau mendapatkan hisab al-arad masuk surga enggak? Surga langsung, ya. Seorang hamba dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, ya, tanpa disaksikan oleh makhluk yang lain, tanpa disaksikan oleh manusia yang lain. Allah Jalla Jalaluh menyodorkan kitab amal perbuatan buruknya saja. Kemudian Allah Jalla wa'ala bertanya tentang perbuatan maksiat dan dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian hamba tersebut mengakui, kemudian meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu hisab apa? Yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Disebutnya apa? Al-arad. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Disebutnya apa? Al-arad. Wal-iyadu billah, kalau kita mendapatkan hisab secara munaqashah, dipertontonkan amal perbuatan baik dan buruk kita, kemudian diperiksa secara cermat, secara teliti, secara sungguh-sungguh, hingga terjadi mizan, ditimbang itu amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Disinilah hamba tersebut tidak bakalan selamat. Pasti apa?
mampir ke dalam siksa api neraka. Diadab, kata Nabi SAW, celaka itu hamba. Nah, ini berkaitan dengan prosesi masuk surganya orang mukmin dan muslim. Meskipun kita tahu nanti pada ujungnya kalau kita masih ada iman, selama tidak melakukan perbuatan syirik besar yang dibawa mati, maka insya Allah pada ujungnya dia akan masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Jangan sampai kita meninggal dunia membawa dosa syirik besar. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun dan paranormal. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat buat dirinya, yang dia yakini bahwasanya benda-benda tersebut bisa mencegah mara bahaya dari dirinya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar, maka orang seperti ini tidak ada ampunan. Allah Jalla Jalaluh menjelaskan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ya, 2 kali Allah menjelaskan. Surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik di situ maksudnya apa? Syirik besar. Syirik yang dimaksud di situ syirik besar yang dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat, taubatan nasuha. Adapun dosa-dosa yang lain dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat, maka hukumnya sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut berjudi. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut, ya, minum khamar, narkoba. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia berzina. Meninggal dunia dia tidak pernah sholat misalnya, maka hukumnya apa? Nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengazabnya, berarti dia tersebut mampir ke dalam siksa api neraka. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah Jalla wa Ala berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosanya, tapi tidak dengan syirik besar. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah hisab. Ya, jadi di antara kaum muslimin ada yang masuk surga tanpa ada hisab. Ada juga yang masuk surga dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Namanya apa tadi? Al-aradu. Ada juga yang mampir dulu ke dalam siksa api neraka, dikarenakan dia mendapatkan hisab apa? Munaqasyah, hisab yang susah, yang sulit, ya, yang berat buatnya. Kemudian pertanyaan, orang-orang kafir atau munafik, ya. Munafik di sini maksudnya munafik itu ada 2. Ada munafik yang kemunafikannya tersebut nifaq al-i'tiqadi, keyakinan. Nifaknya itu keyakinan. Itu dia menampakkan berbajukan keislaman, tapi hatinya berbajukan apa? Kekufuran. Ya. Secara zahir Islam, tapi secara hati enggak yakin. Enggak yakin kepada Allah sebagai Tuhannya, enggak yakin bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Meskipun mengaku sebagai Islam, tapi hatinya apa? Penuh dengan kekufuran. Ini golongan ini masuk apa? Kafirin.
Ini namanya nifaq al-i'tiqadi. Tapi ada nifaq al-amali, nifaq perbuatan. Ini masih muslim dia. Ya. Di kalangan kaum muslimin ada yang melakukan perbuatan kemunafikan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, ayatul munafik thalas. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia tersebut apa? Ingkar. Ya, wa idza tu'mina khana. Apabila dia tersebut dikasih amanah, khianat. Nah, ini sifat munafik. Tapi munafik apa? Al-amali, perbuatan. Ini orang yang dusta, ada orang muslim dusta. Banyaknya kita ketemu? Banyak. Ada orang munafik, ada orang muslim yang khianat. Banyak tidak? Banyak. Janji-janji ketika kampanye. Banyak bukan? Kemudian apa? Setelah jadi khianat. Muslim dia, muslim. Bagaimana hukumnya? Munafik Ustaz? Iya. Nifaknya itu sebatas apa? Amali, perbuatan. Kalau dia meninggal disolatkan enggak? Disolatkan. Kenapa? Dikarenakan kemunafikannya itu amali. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Cukup dia bertaubat, taubatan nasuha. Jadi nifak itu ada 2. Ada nifak al-i'tiqadi, nifak keyakinan, kemunafikan yang keyakinan. Itu masuknya golongan apa? Kafirin, kafir. Ada nifak al-amali. Kalau nifak al-amali ini masih muslim tidak? Masih muslim. Ya, hati-hati. Ini masalah keyakinan. Tapi sudah masuk azan? Kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan sedikit. Nah.
Baik, kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang hisab. Orang kafir kita katakan dihisab juga sebagaimana manusia yang muslim. Cuma hisabnya berbeda. Untuk orang kafir yang dihisab tersebut cuma berkaitan dengan amal perbuatan buruknya saja. Kenapa? Orang kafir tersebut tidak ada kebaikannya. Tidak ada amal soleh orang kafir tersebut. Tidak ada hasanat, tidak ada pahala. Karena kita tahu satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dianggap sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala dan hasanat jika dia sudah memenuhi syarat yang utama, yaitu menyatakan iman dan Islam. Baru nanti perbuatannya dinilai sebagai amal soleh. Tapi kalau dia tersebut masih kafir, bagaimanapun dia berbuat baik di muka bumi ini, maka perbuatannya tersebut tidaklah dianggap sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala. Allah menyatakan ini dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti ketika di padang mahsyar banyak orang-orang yang datang kepada Allah Jalla wa'ala berbondong-bondong menunjukkan amal yang telah dia perbuat ketika di dunia, yang mereka kira itu adalah perbuatan baiknya mereka. Tapi ketika diproses oleh Allah Jalla wa'ala, amalan tersebut tidak mendapatkan hasanat dan pahala. Amalan tersebut bahkan dijadikan seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Tidak ada pahalanya, tidak ada hasanatnya. Kenapa? Dikarenakan mereka tersebut masih kafir, kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ayat ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18 dan juga surah An-Nur ayat yang ke-39. Jadi untuk manusia-manusia yang kafir, mereka itu dihisab juga, cuma yang dihitung berkaitan tentang perbuatan-perbuatan jeleknya mereka atau perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan hingga selesai seluruhnya perbuatan buruk yang mereka lakukan. Kemudian Allah Jalla wa'ala melemparkan mereka ke dalam siksa api neraka. Ini hisabnya orang kafir. Yang dihitung cuma apa? Cuma perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia ini. Karena orang kafir itu tidak ada amal saleh. Orang kafir tersebut tidak ada pahala. Kemudian bangsa jin dihisab tidak? Bangsa jin sebagaimana manusia juga dihisab, ya. Karena bangsa jin ini juga menjalankan syariat sebagaimana manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya komentarnya para ulama dari ayat ini bahwasannya bangsa jin pun juga menjalankan apa? Menjalankan syariat. Punya beban untuk menyatakan iman dan Islam, ya. Dan mereka orang kafir sebagaimana disebutkan di dalam surah Jin, ada yang muslim, ada yang kafir, bukan begitu? Nah, bangsa jin yang muslim dihisab sebagaimana manusia yang muslim. Nah, dia mendapatkan 3 proses tadi itu. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, ada yang mendapatkan surga dengan hisab yang ringan, tapi juga ada yang mendapatkan hisab yang sulit. Disebutnya apa tadi? Munaqasyah. Nah, Allah menyebutkan tentang jin yang kafir sama seperti manusia yang kafir, dihitung berkaitan dengan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan hingga Allah Jalla wa'ala memasukkannya ke dalam siksa api neraka. Hal ini Allah abadikan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 38
Allah mengatakan, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Hei, masuklah kalian semuanya ke dalam neraka bersama umat-umat yang telah terlebih dahulu masuk neraka sebelum engkau, dari kalangan bangsa jin dan dari kalangan bangsa manusia. Menunjukkan bahwasannya jin pun juga dihisab. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan tentang binatang, ya, dihisab apa tidak? Binatang termasuk yang dihisab. Bahkan makhluk yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Jalla Jalaluh adalah binatang dan hewan. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah At-Takwir ayat yang kelima. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan, komentarnya para ulama, dikumpulkan di hari kiamat, di padang mahsyar, untuk diadili. Untuk apa? Diadili. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-An'am, ya, surah yang ke-6 ayat 38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan juga burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kalian, sama seperti kita manusia. Binatang yang ada di muka bumi ini atau burung-burung yang berterbangan di udara ini, itu sama seperti kita, umat-umat juga. Dan tidaklah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Allah tulis perbuatan binatang tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala menghimpun mereka, mengumpulkan mereka di mana? Di padang mahsyar. Cuma berkaitan dengan hisabnya binatang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau membawakan hadis dari Imran bin Husain bahwasanya binatang dan hewan makhluk yang pertama kali yang dihisab. Pada hari kiamat kelak, seluruh binatang akan dikumpulkan, akan dihimpun di padang mahsyar, dan manusia dan jin juga dikumpulkan. Kemudian makhluk yang pertama di antara makhluk-makhluk yang ada yang dihisab oleh Allah Jalla wa'ala adalah para binatang ini, adalah para hewan ini, untuk diadili. Ya, sehingga binatang yang tidak bertanduk akan diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala tanduk untuk mereka, untuk menuntut balas terhadap binatang-binatang yang telah menanduknya ketika di dunia. Setelah binatang tersebut terjadi qisas satu dengan yang lainnya, kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada binatang tersebut, ya, kunu turaba, hei para hewan, hei para binatang, jadilah kalian pasir dan tanah. Kemudian seketika itu binatang-binatang tersebut menjadi pasir dan tanah. Nah, tadi yang menyaksikan siapa? Manusia. Jin juga menyaksikan bagaimana prosesi hisabnya binatang, bagaimana prosesi hisabnya hewan. Hisabnya cuma berwujud apa? Qisas. Jadi binatang-binatang yang ditanduk oleh binatang yang bertanduk di muka bumi ini, nanti akan Allah ciptakan binatang tersebut tanduk untuk dirinya. Untuk apa tujuannya? Mengqisas, mentanduk binatang yang menanduknya ketika di dunia. Ketika sudah ditegakkan qisas sebagai wujud keadilan Allah Jalla wa'ala, kemudian Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada para binatang dan hewan tersebut,
jadilah kalian pasir, jadilah kalian tersebut tanah. Kemudian seketika itu binatang-binatang itu seluruhnya menjadi pasir dan tanah. Manusia dan jin yang melihat binatang itu jadi pasir setelah terjadi kisos, berucaplah sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah An-Naba amma yatasha'alun ayat yang ke-40, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan manusia yang kafir itu pun berucap ketika dia menyaksikan binatang-binatang setelah terjadi kisos satu dengan yang lain jadi pasir dan tanah. Kemudian orang kafir dari kalangan manusia berucap, alangkah baiknya sekiranya aku pun juga menjadi tanah, tidak ada yang masuk neraka. Kata dia seperti itu. Jadi Allah menegakkan keadilan. Kenapa binatang juga dikisos, Ustaz? Padahal kan, kenapa binatang itu dihisab, Ustaz? Kenapa? Padahal kan binatang tidak ada amanah untuk menjalankan syariat, tidak ada beban sebagaimana manusia. Allah Jalla wa'ala ingin membuktikan di padang mahsyar bahwasanya Allah Maha Adil. Allah ingin menegakkan keadilan ya untuk makhluknya, hatta binatang sekalipun. Cuma hisabnya binatang sebatas apa, ikhwan? Sebatas kisos. Ada binatang-binatang yang menanduk binatang yang tidak bertanduk di muka bumi ini, nanti akan dikisos nanti di padang mahsyar. Sudah terjadi kisos, selesai. Binatang-binatang itu jadi apa? Jadi tanah dan pasir. Makanya orang kafir melihat apa? Alangkah baiknya aku juga apa? Jadi tanah juga setelah ini. Ya, seperti itu kiranya. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, itu prosesi hisab. Nah, kemudian kita ingin masuk surga tanpa dihisab. Ya, dipastikan ada manusia-manusia yang terhormat yang tidak mendapatkan hisab, langsung masuk ke dalam jannah dan surga. Seperti para anbiya, para nabi. Mereka masuk jannah, masuk surga tanpa apa? Ada hisab. Kemudian kalau kita bisa nggak masuk surga tanpa dihisab? Bisa. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas dan juga disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Pernah dengar hadis? Pernah dengar hadisnya? Rasulullah ditampakkan umat-umat. Kemudian ditampakkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, di dalam umatmu tersebut ada umatmu yang berjumlah 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Masih ingat? Sifatnya tersebut cuma 4 sifat. Cuma 4 amalan yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Lupa. La yastarkun. Mereka tidak pernah mau untuk meminta ruqyah. Jangankan ruqyah yang haram, ruqyah yang syar'i saja mereka tidak mau minta. Saking apa? Tawakal yang sempurna yang mereka miliki. Mereka, hati mereka, kalbu mereka cuma tergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah mau untuk meminta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Tidak pernah mau untuk meminta pengobatan secara kai. Pengobatan secara kai itu besi panas. Ada besi kita taruh di api, ketika sudah panas kita angkat, kemudian diletakkan di bagian tubuh kita yang sakit. 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, itu tidak pernah mau untuk meminta pengobatan secara kai. Yang ketiga, golongan yang masuk surga tanpa dihisab, ya, sifat mereka yang 70.000 tadi itu apa? Yang ketiga sifatnya wala yatatayyarun. Tidak pernah tatayyur,
tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal, baik itu tempat, ataupun hari, ataupun bulan, ataupun pakaian, ataupun keadaan. Sebagian orang kadang menganggap sial kalau rumahnya tusuk sate. Sebagian orang tidak mau beli tanah karena tanahnya nomor 4. Bukan begitu? Subhanallah, seseorang tidak mau naik lift kalau di liftnya tersebut ada lantai nomor 4. Bukan begitu? Atau nomor 13. Menganggap sial. Ini keyakinan yang salah. Atau tidak mau untuk berpergian di hari apa? Hari Selasa. Tidak mau melakukan akad nikah di bulan apa? Bulan Safar. Bukan begitu? Menganggap sial akan sesuatu hal. Tidak mau kalau ke laut berpakaian warna apa bajunya? Hijau. Takut dikawin sama Nyi Roro Kidul. Sial kata mereka. Seperti itu. Nah 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab, mereka tersebut tidak pernah menganggap sial akan sesuatu hal. Yang keempat sifat mereka itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa ala. Nah, gampang gak 4 amalan ini? Yang pertama tadi apa? Tidak pernah mau untuk meminta apa? Ruqyah, ya. Jangan sekali-sekali meminta ruqyah. Kalau kita misalnya di ruqyah enggak apa-apa. Ya, kalau kita mau ruqyah enggak apa-apa, tapi kalau meminta ruqyah jangan. Apalagi itu jadi pekerjaan. Nauzubillah, ya. Jangan, pekerjaan apa? Meruqyah orang. Ya, karena jangan sampai kita tersebut mendapatkan penghasilan dari itu. Kita meruqyah orang membantu, boleh, enggak ada masalah. Itu amal soleh. Tapi kalau kita meminta ruqyah, khawatirnya tidak masuk 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, tidak pernah mau meminta apa? Tidak pernah mau meminta pengobatan secara kai. Pengobatan secara kai halal. Ya, halal. Tetapi minta pengobatan secara kai hukumnya apa? Makruh. Yang ketiga, tidak pernah menganggap sesuatu tersebut apa? Sial, tatayyur. Ya, tidak pernah mau untuk tatayyur. Karena tatayyur ini apa? Syirik. Menyekutukan Allah Jalla wa ala. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, at-tiyaratu syirkun. Orang yang melakukan tatayyur, menganggap sial akan sesuatu hal, itu syirik. Kemudian tawakalkan dulu. Tawakalkan selalu hati kita ini kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian amalan yang gampang juga supaya kita masuk surga tanpa dihisab, yaitu apa? Melakukan tahajud di setiap malam kalau bisa. Bisa enggak tahajud setiap malam? Ramadan antum bisa tahajud tidak? Tarawih itu tahajud kita katakan, bukan begitu? Naam. Kapan waktunya tahajud? Qiyamul lail, salat malam kapan waktunya? Habis Isya. Ya. Setelah ba'diyah Isya, itu waktunya tahajud dan qiyamul lail termasuk witir. Kemudian berakhirnya waktu tahajud, qiyamul lail dan witir kapan? Ketika masuk waktu salat subuh. Ya. Malam itu kan terbagi 3 bagian. 10 malam yang apa? Kita katakan ya malam sepertiga malam yang pertama itu mulai jam 8 sampai jam 11. Kemudian sepertiga malam yang kedua jam 11 sampai jam 2. Kemudian waktu yang afdal untuk tahajud, qiyamul lail dan witir itu sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa mulainya? Jam 2 sampai menjelang subuh. Bagus kalau kita bangun jam 2 sampai menjelang subuh. Ketika Allah Jalla Jalaluh turun ke langit dunia, yang dimana Allah Jalla Jalaluh berfirman kepada kita semua, Man istaghfarani fa'aghfir lahu. Siapapun yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Wa man sa'alani fa'u'tiyahu. Siapapun yang meminta kepadaku, aku pasti beri.
Dan siapapun yang berdoa kepada aku pasti aku ijabah. Tapi tidak semua di antara kita ini yang bisa bangun malam. Berhubung kita khawatir tidak bangun, boleh nggak kita mengerjakan salat tahajud kita sekaligus witir kita setelah ba'diyah isya? Boleh tidak? Boleh. Sebagaimana kita melakukan salat apa di Ramadan? Tarawih. Tarawih itu cuma istilah. Istilahnya banyak, salat malam, tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, apalagi salatul lail. Cuma istilah-istilah saja. Sama dengannya apa? Salat malam. Habis ba'diyah isya misalnya, kita melakukan tahajud dan witir, boleh tidak? Paling sedikit tahajud dan witir berapa? 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Paling afdal berapa? 11. 8 tahajud, 3 witir. Paling banyak tidak terbatas. Mau 23 benar, 23 sahih, 23 itu. Ya, 33 juga benar. 101 juga jika bapak dan ibu kuat, monggo silahkan. Cuma paling tidak kita setiap malam tahajud dan witir. Kenapa? Supaya kita masuk jannah dan masuk surga tanpa ada hisab. Disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti manusia dikumpulkan di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar pada hari kiamat. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil manusia-manusia tersebut. Fayaqul, aina alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian yang menjauh dari tempat tidurnya, yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya yang suka tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, termasuk witirnya. Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka ketika di dunia suka tahajud, suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tapi jumlah manusia yang melakukan tahajud dibandingkan manusia-manusia yang ada itu sangat sedikit sekali. Kemudian manusia yang suka tahajud dan witir tersebut dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala masuk surga tanpa ada hisab. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Naam. Ya. Itu di antara amalan-amalan yang mudah ya, termasuk juga seorang alim yang mengajarkan ilmunya ikhlas, kemudian dia amalkan ilmu yang dia ketahui, kemudian dia dakwahkan kepada manusia, maka insya Allah itu sebabnya dia masuk ke dalam jannah dan surga. Makanya seorang alim, entah dia ustadz, kiai atau tuan guru, bersikap ikhlaslah ketika mengajarkan ilmu din, ilmu agama ini. Dan amalkanlah ilmu tersebut, ya. Jangan sampai kita yang suka berbicara, memberikan nasihat, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wal iyadu billah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh Allah sangat benci kepada orang yang cuma pintar berkata-kata tapi tidak suka untuk mengamalkannya. Seperti itu. Kita sebagai seorang alim yang tahu ilmu, amalkan dulu. Sudah mengamalkan, kita dakwahkan ilmu tersebut dengan ikhlas. Maka insya Allah itu sebab dia masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala tanpa dihisab. Termasuk para syuhada yang betul-betul mati syahid, kita katakan, dan penilaian syahid atau tidaknya Allah Jalla wa'ala yang menilai, bukan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya, untuk apa dia tersebut membela Islam, untuk apa dia tersebut mengagungkan Islam, kita tidak tahu. Kalau dia meninggal dalam peperangan tersebut, kita mendoakan semoga dengan sebab ini dia husnul khatimah. Tapi yang menilai dia tersebut syahid siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ya, orang yang mati syahid, ya tentunya penilaian itu dari Allah Jalla wa'ala, akan masuk surga tanpa dihisab juga. Kemudian termasuk golongan yang masuk surga tanpa dihisab, wal afuna anin nas.
suka memaafkan manusia. Jangan suka menjadi pendendam, Bapak Ibu. Tolong, kalau manusia itu sudah datang kepada kita dan meminta maaf kepada kita, maafkan. Meskipun kita tahu dia pernah zalim kepada kita, zalimnya berat betul di hati kita untuk memaafkan dia. Tapi subhanallah, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba sanggup untuk memaafkan kecuali kemuliaan yang dia dapatkan. Bahkan nanti mereka tersebut akan mendapatkan pakaian surga. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, mereka masuk surga tanpa dihisab. Berat memang, tapi kita mencoba. Siapapun orang yang salah kepada kita dan dia sudah meminta maaf, ya, ataupun dia tersebut tidak meminta maaf, kita maafkan. Kita apa? Kita maafkan. Subhanallah, kita pingin tentunya seperti Abdullah bin Salam sebagai penutup sebelum iqamatus salat. Subhanallah, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya ketika habis salat subuh, kata beliau, yang masuk lewat pintu masjid ini, orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid ini, ya, dia itu adalah ahlul jannah. Dia tersebut dipastikan masuk surga. Kemudian pandangan para sahabat kepada pintu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang masuk siapa? Abdullah bin Salam. Subhanallah. Kemudian besoknya lagi Rasulullah berkata, orang yang masuk lewat pintu ini yang pertama kali, dia itu adalah ahlul jannah, dipastikan masuk surga. Pandangan sahabat melihat kepada pintu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ternyata siapa? Abdullah bin Salam lagi, radhiyallahu an. Lusanya seperti itu juga. Rasulullah berkata akan masuk lewat pintu ini, yang pertama kali masuk adalah penghuni surga. Ternyata Abdullah bin Salam. Sampai-sampai subhanallah, sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, sedikit kepo. Kepo itu ada dua, ada kepo yang baik, ada kepo yang buruk tentunya, ya. Tadi pagi kita sudah menjelaskan. Kalau berkaitan dengan kepo yang buruk, jelaslah mengurusi orang lain itu tidak baik, fudul. Ya. Mengetahui tentang rumah tangganya orang, mengetahui tentang ya keburukan orang, itu enggak baik. Haram seperti itu. Tapi Abdullah bin Amr bin As ini ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam sampai Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut menghabarkan ahlu jannah, ahlu jannah, ahlu jannah. Akhirnya dia sedikit berhilah dan berkata kepada Abdullah bin Salam, ya Abdullah, ana lagi ada masalah sama abah. Boleh enggak ana menginap di rumah antum barang 3 malam saja? Kata Abdullah bin Salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Silahkan antum menginap di rumah ana. Subhanallah. Coba kalau kita, ada orang yang datang kepada kita mengucapkan sebagaimana ucapan Abdullah bin Amr bin As, anak lagi ada masalah nih sama bini atau sama abah dan lain sebagainya. Yang pertanyaan yang kita tanyakan pertama kali sebelum mengizinkan dia untuk masuk ke rumah kita atau menginap di rumah kita bilang apa? Inti ada masalah apa sama inti punya abah? Bukan begitu? Kepo, pudul nggak baik seperti itu. Inti ada masalah apa sama bini inti kok sampai menginap di masjid seperti ini? Subhanallah. Ya, jadilah seperti Abdullah bin Salam. Walhasil Abdullah bin Salam tidak menanya dan mempersilahkan untuk menginap. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini yang pernah datang kepada Nabi SAW minta diwajibkan apa? Salat malam, untuk menghidupkan malam sepanjang malam dengan ibadah salat. Kata Nabi, ambil waktu sedikit dari bagian malam, sisanya antum tidur. Jangan seluruh malam dijadikan tahajud dan qiyamul lail. Dari habis Isya sampai subuh, jangan, kata Nabi. Ambil sedikit malam, tahajud antum. Sisanya apa? Tidur. Abdullah bin Salam ini juga yang pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wajibkan puasa selain Ramadan untukku. Kata Rasulullah, cukuplah engkau berpuasa 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, Anni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu, lebih afdal, lebih daripada itu. Kalau begitu, sum yauman wa aftiru yaumaini. Kalau begitu, antum berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apa itu? Bukan.
Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apa? Senin Kemis, benar. Senin puasa, Selasa Rabu berbuka, Kemisnya berpuasa lagi. Senin Kemis. Kata Abdullah bin Amr bin As, inni atiku ala dhalik, inni atiku afdal min dhalik. Aku mampu, lebih afdal, lebih daripada itu mampu. Kalau begitu sum yauman wa abtiru yauman, fadaka siyamu Daud. Ya, fadaka ahabbus siyam ilallah. Afdalus siyam ilallah. Kalau begitu puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ini puasa yang paling afdal di sisi Allah. Ini puasa yang paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Sempat-sempatnya Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Nabi, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah, enggak. Ini paling fullnya sudah. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Itu siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Malam hari Abdullah bin Amr bin As tahajud. Abdullah bin Salam masih tidur. Subhanallah, bangun juga, tapi menjelang subuh. Melakukan tahajud juga, melakukan witir juga, tapi jumlahnya tidak sebanyak Abdullah bin Amr bin As. Lewat 1 malam sudah, nggak ketemu jawaban. Besok harinya Abdullah bin Amr bin As berpuasa. Abdullah bin Salam tidak puasa. Bersedekah juga. Sama, nggak ada 3 hari 3 malam, ya. Tidak pernah mendapatkan jawaban apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam sampai Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut menghabarkan bahwasannya Abdullah bin Salam masuk jannah, masuk jannah, masuk jannah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As menyerah. Sudah 3 malam menginap, nggak tahu jawabannya. Amalannya sama, mirip dengan dia, nggak ada beda. Syub ya akhi, ya Abdullah bin Salam, sebenarnya anak nggak ada masalah sama abah. Abah orang baik, masya Allah, tabarakallah. Cuma anak ini pingin tahu amalan apa yang antum kerjakan sampai Nabi mengatakan 3 hari berturut-turut antum ahlul jannah, antum ahlul jannah, antum ahlul jannah. Amalan apa yang antum kerjakan? Subhanallah, kata Abdullah bin Salam, antum 3 hari 3 malam bersama anak. Itulah amalan anak. Enggak ada yang lain. Dan antum ya Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya, antum lebih baik dalam masalah ibadah dan amalan ketimbang aku. Kata siapa? Abdullah bin Salam. La. Kata siapa? Kata Abdullah bin Amr bin As, pasti ada yang antum sembunyikan. Enggak ada, demi Allah, wallahi enggak ada yang anda sembunyikan. Enggak, pasti ada. Sampai Abdullah bin Amr bin As sedikit kesal, sedikit agak marah. Ente atau antum enggak ngasih tahu sama anak, kalau begitu anak enggak mau bicara sama antum, ya. 3 hari ini, hari keempat mau bicara lagi. Jangan begitu, kata Abdullah bin Salam. Jangan. Subhanallah. Walhasil, akhirnya Abdullah bin Salam berkata, wallahi saya tidak tahu. Ini amal soleh atau bukan? Ini kebaikan atau bukan? Kata Abdullah bin Amr bin As, akhbirni, tolong kabarkan kepadaku. Apa itu? Subhanallah. Aku ini berusaha, salamatus sadar. Dadaku ini selamat. Hatiku ini selamat. Dan aku mencoba untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat diriku. Itu saja. Dan subhanallah, kita tahu ya Abdullah bin Amr bin As, di setiap hari ini kita bermuamalah, kita bergaul. Dari pagi sampai menjelang maghrib, bergaul. Kan ada saja manusia yang bersikap zalim kepada diri kita, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Aku sebisa mungkin sebelum tidur, aku lakukan 3 hal. Apa itu, kata Abdullah bin Amr bin As? Yang pertama, orang yang zalim kepadaku hari ini, baik lisannya ataupun perbuatannya, aku maafkan dia. Aku apa? Aku maafkan dia. Amalan ringan apa berat ini? Subhanallah, ya. Amalan berat. Amalan berat. Antum dicaci maki oleh orang. Subhanallah. Antum maafkan, berat. Subhanallah, di sini kalau di Jakarta kan sering macet tuh. Antum tahu kalau di pagi hari itu, baik yang bekerja ataupun yang ngantar anak sekolah, kita melihat manusia dengan kelakuannya, berbagai macam kelakuan. Kita kadang bawa anak kita dengan naik mobil atau naik motor. Sudah kita pakai sen, kasih tangan 3 lagi sudah, ya kan? Untuk sekedar membelok sebentar, hitungan detik. Di belakang apa? Allahu Akbar kadang. Timbul amarah kita, bukan begitu? Hah? Seperti itu.
Belum lagi mungkin mobil kita tersenggol oleh dia. Ya. Atau mungkin mobil kita tersenggol oleh dia. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan yang tidak pantas yang keluar. Ragunan lu ya. Kan begitu bahasanya orang sana. Lu yang ragunan. Apalagi mungkin sampai ada yang lecet mobilnya atau apalah ya, lempaklah kalau bahasa kita di sini. Subhanallah, keluar sudah bahasa yang lebih daripada itu. Lu ya? Atau inti huruf M tambah T. Paham ya? Kalau bahasa kita huruf waw. Double W itu ya. Huruf W. Paham ya? Saya malu menyebutkannya. Ya. Nah kita dibilang huruf M, gak mau dong. Inti yang huruf M tambah T. Inti huruf M yang tambah T itu. Marah. Bahkan kita apa? Keluar. Mungkin ada mandau, kita bawa mandau. Ada golok, kita bawa golok dan lain sebagainya. Atau kita bilang, nah tandain hurufnya. Kita tandain nih orang. Subhanallah. Coba kalau kita dibilang, huruf M lah. Bukan. Saya bukan huruf M. Bukan huruf K. Walaupun bukan huruf waw. Bukan. Saya manusia, hamba Allahu Jalla wa'ala. Cakep jawaban seperti itu. Ya. Itu sifat yang ada pada Abdullah bin Salam. Subhanallah, sebelum tidur dia maafkan tuh orang. Coba kalau kita tengiang-ngiang, ya Allah dibilang monyet, ya Allah dibilang warik, ya Allah dibilang ini. Subhanallah, tengiang-ngiang. Kita pingin balas dendam aja seperti itu. Bukan begitu? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua yang aku lakukan, kata Abdullah bin Salam, aku minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Yang ada sudah sarikan, sudah panas gini, ya Allah paling mendoa keburukan, bukan begitu? Tapi aku, kata Abdullah bin Salam, aku berdoa kepada Allah agar dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat yang seperti itu. Yang ketiga, semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Allahu Akbar, berat. Tapi inilah cara kita untuk masuk surga apa? Tanpa dihisab. Suka memaafkan, jangan suka dendam, jangan suka emosian, suudzon sama orang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga kita sebagaimana beliau radhiyallahu anhu juga, ya, jangan sampai kita itu baperan, bawa perasaan kita, ya. Kalau ada orang yang sifatnya tersebut jahil, tidak mengerti, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk kita, ya kita nasihati dia, kemudian kita maafkan. Maafkan manusia itu, Masya Allah. Memaafkan manusia, kehormatan yang kita dapatkan, kemuliaan yang kita dapatkan, dan itu salah satu sebab kita masuk surga tanpa dihisab. Wallahu alam, cukup sudah, kepanjangan ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.